Bertemu lagi bersama saya Aksman ya. Saya akan melanjutkan video part kedua atau bagian keduanya. Bagaimana sih menentukan LMB dan void ya. Pada video ini saya akan khusus untuk mengulas bangunan dengan ukuran 4 kali 12 ya, lebar 4 meter dan panjangnya 12 meter atau panjangnya katakanlah 8 meter, tidak masalah, sama aja ya. Saya akan membahas tentang LMB dan void. Oke, kita lihat bersama-sama. Ya, seperti yang kita lihat bersama ya, pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang letak ya atau posisi gedung bangunan Anda ya, bagaimana sih posisinya. Saya akan melanjutkan untuk bagaimana penempatan LMB untuk bangunan 4 kali 8 atau 4 kali 12. Bangunan yang menghadap ke timur. Real lubang LMB ini menghadap ke timur ya. Dan yang satunya menghadap ke selatan. Kenapa dua LMB? Ya, nanti kita akan lihat kenapa bisa harus menggunakan dua LMB. Cahaya pagi itu masuk dari LMB ini, dan cahaya siang hingga sore itu masuk dari LMB yang menghadap ke selatan. Terus khusus untuk bangunan 4 kali 4 meter ya, karena lebarnya hanya 4 meter, itu sebaiknya LMB-nya itu posisinya agak rendah sedikit ya. Hanya sekitar katakanlah 140 cm dari lantai ya, 140 cm dari lantai. Terus untuk rumah monyet ini ya, ini kan terlalu lebar sebenarnya ya. Sebenarnya cukup dengan 3 meter aja udah bisa ya, 3 kali 3 atau 2 meter kali 3 meter atau 3 kali 4 meter sudah bisa. Ini hanya supaya lebih indah aja kita buat rumah monyet yang lebih lebar. Kita lihat ke dalamnya ya, bagaimana sih dalamnya ya, dan bagaimana ini. Karena bangunannya ini rumah monyet panjang ya, kita boleh sekat bagian tengahnya ya, sehingga ruangan ini bisa dijadikan ruangan inap ya, untuk ruangan inap. Dan letak voidnya gimana? Untuk void bangunan 4 meter ya, tempatkan tadi pojok ya, pojok di dekat LMB ya. Kita perhatikan LMB ini, usahakan ya jaraknya jangan pas di void ya. Jaraknya jangan pas di void, tapi geser agak ke sini. Jika void kita posisi di sini, maka LMB kita usahakan di posisi ini ya. Begitu juga sama yang ini, karena void kita posisi tepinya sini, maka LMB kita usahakan pas ya, sejajar di tepi void ya, tepi void. Oke. Karena bangunannya menghadap ke timur, sehingga void-nya yang ideal seperti apa? Ada beberapa anggapan bahwa void yang lurus, yang besar ini lebih bagus ya. Tapi sebenarnya nggak mesti besar ya. Yang dibutuhkan kenapa kita membuat dua LMB adalah sebenarnya untuk pengaturan cahaya atau tata cahaya hingga masuk ke ruangan lebih bawahnya. Karena kita menggunakan rumah monyet, maka di ruangan ini ya, cahaya untuk masuk ke lantai ketiga itu sudah agak terbatas, agak minim, karena void kita menggunakan void kecil ya. Kenapa saya menggunakan void kecil, tidak menggunakan void besar? Karena pengaturan cahaya jangan sampai terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam. Di lantai 3 gimana? Oke, ini di lantai 3 ya. Karena bangunan menghadap ke timur ya, kita ambillah cahaya yang dari timur turun ke bawah ini ya. Apakah lebih bagus cahaya yang dari timur? Sebenarnya cahaya yang dari selatan lebih bagus, cuma karena bangunannya hanya 4 meter sehingga cahayanya hanya bisa masuk ke lantai ketiga dan 2, lantai satunya nggak sampai, sehingga karena bangunannya menghadap ke timur ya. Oke, kita lihat bagaimana lagi void yang dari lantai 3 ke lantai 2 ya, dari 2 ke lantai 1. Untuk void yang bagian dari lantai 2 ke lantai 1, posisinya agak ke dalam lagi ya, sehingga kita lihat ya, arah void dari rumah monyet sampai ke void yang dasar itu posisinya miring ya, posisinya miring seperti ini. Maka cahayanya akan cukup kurang lebih 55 derajat sampai 60 derajat posisi kemiringannya dari void rumah monyet ya. Kalau kita ngambil cahaya dari arah selatan gimana? Untuk masuk ke lantai 1 nggak cukup, dia akan ketemu di dinding ini, sehingga kurang baik atau kurang ideal untuk gedung walet ya. Ya, kalau kita lihat ya,
posisi dari atas seperti ini ya, posisi voidnya. Ada yang beranggapan bahwa wallet itu butuh manuver untuk masuk ke dalam ya. Sebenarnya enggak. Wallet itu terbangnya tidak bermanuver di dalam ruangan ya. Atau lebih mirip dengan pesawat Su-35 ya. Su-57 atau F-35 ya. Jadi dia bisa turun seperti helikopter masuk ke dalam void ya, dan turun sampai ke lantai bawah ya. Anda tidak perlu khawatir ya. Jangan keliru menafsirkan kenapa void harus dibentuk seperti ini ya. Lebih utamanya adalah pengaturan cahaya dan bagaimana mengatur suhu dan kelembapan menggunakan void metode seperti ini. Ya, demikian tadi untuk bagaimana sih penempatan LMB dan void untuk bangunan 4x8 atau 4x12 ya, mengambil cahaya dari arah timur ya. Lalu video dari saya untuk kesempatan kali ini ya, semoga bermanfaat bagi Anda, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Sukses untuk Anda semua.